Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huwaida Ilma Aurora dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu harmoni sosial. Oke, mengenai harmoni sosial. Yang pertama yang akan kita bahas tentunya adalah mengenai apa itu harmoni sosial. Harmoni sosial ini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah kata harmoni yang artinya selaras, dan kemudian kata sosial yang artinya masyarakat. Harmoni itu kan artinya adalah selaras. Nah, selaras ini kalau misal dicontohkan itu seperti musik dangdut yang di dalamnya itu kan ada suara dari si penyanyi, terus kemudian juga ada alat-alat musik seperti bass, suling, kemudian ada drumnya mungkin, ada organ. Nah, semua elemen ini kemudian menjadilah musik yang satu kelarasan. Nah, dari dua kata tadi, yaitu kata harmoni dan juga sosial, maka dapat disimpulkan pengertian dari harmoni sosial merupakan suatu keselarasan yang ada dalam masyarakat. Harmoni sosial ini muncul karena adanya perbedaan sosial pada masyarakat. Nah, perbedaan sosial ini kemudian juga memunculkan hal-hal yang baru, seperti yang pertama ada eksklusi, kemudian ada integrasi, yang ketiga ada segregasi, yang keempat ada inklusi, dan yang terakhir ada kohesi sosial. Yang pertama adalah eksklusi. Eksklusi berasal dari kata eksklusif yang artinya sulit, mahal, atau khusus. Dari sana bisa disimpulkan bahwa eksklusi merupakan proses atau keadaan yang dikhususkan oleh orang-orang tertentu, dan apabila ada orang lain yang mau masuk ke dalam sana, maka dibutuhkan perjuangan yang keras. Contoh dari eksklusi ini kalau misal kita bisa bayangkan nih yang paling mudah, itu seperti kelompok influencer nih, ada kelompok influencer, mereka punya circle. Nah, ada orang lain dia mau masuk ke kelompok ini. Nah, caranya agar orang ini bisa masuk ke kelompok influencer tersebut, maka dia harus punya followers minimal 1 juta followers mungkin. Atau misal dari sini mereka punya persyaratan seperti kamu harus punya tas branded dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua merupakan integrasi. Kalau eksklusi ini pengkhususan, maka integrasi ini adalah kebalikannya. Integrasi bisa diartikan sebagai persatuan atau peleburan. Nah, dari situ muncullah definisi bahwa integrasi merupakan proses atau penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Kalau kita contohkan nih, seperti gotong royong dalam masyarakat. Dalam bergotong royong kan tidak dipandang toh apakah orang itu kaya atau miskin atau dari ras mana atau beragama apa. Semua orang kan boleh bergotong royong. Tidak ada syarat yang khusus untuk melakukan gotong royong tersebut. Yang ketiga adalah segregasi. Segregasi merupakan upaya untuk memisahkan diri dan tujuannya adalah untuk memisahkan konflik yang ada. Contoh dari segregasi ini adalah gerakan non-blok antara kubu barat dan juga kubu timur di masa dingin. Yang keempat merupakan inklusi. Inklusi merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama dan setara. Contoh dari inklusi ini ada banyak sekali. Kalau yang pertama mungkin ras. Tidak ada ras yang dibeda-bedakan. Semua ras boleh belajar, boleh bekerja, boleh melakukan hal yang sesuai dengan norma dan peraturan. Kemudian agama. Semua orang yang mempunyai agama berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan nyaman. Kemudian yang terakhir mungkin disabilitas, di mana orang-orang yang disabilitas, mereka juga berhak untuk berprestasi sesuai dengan bidangnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah kohesi sosial. Kohesi sosial merupakan keadaan di mana apabila ada suatu kerusakan pada masyarakat, maka
unsur lain dari masyarakat ini siap untuk memperbaiki dan mempertahankan kesatuan. Contohnya, semisal ada umat Kristen Katolik yang akan melakukan ibadah di hari Paskah. Nah, karena mereka nih khawatir kalau semisal ada aksi teroris dan lain sebagainya, maka umat agama lain yang tidak beribadah akan membantu umat Kristen dan Katolik untuk menjaga jalannya acara tersebut. Harmoni sosial ini selain muncul dari perbedaan sosial yang ada di masyarakat, mereka juga tumbuh dari keberagaman. Nah, dari keberagaman inilah muncul beberapa elemen. Yang pertama ada stratifikasi sosial dan yang kedua ada diferensiasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara vertikal. Stratifikasi ini biasanya digambarkan dengan piramida segitiga yang ada golongan atas, tengah, kemudian golongan bawah. Stratifikasi ini jenisnya ada banyak ya, seperti contohnya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga pendidikan. Yang kedua ada diferensiasi sosial. Kalau stratifikasi sosial itu vertikal, maka diferensiasi sosial itu bentuknya horizontal. Jadi, diferensiasi sosial merupakan penggolongan masyarakat secara horizontal. Contohnya ada banyak seperti suku, ras, agama, etnis, gender, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai harmoni sosial. Saya Huwaida Ilma Aurora pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.